Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Prabowo tahun 2000 merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Pendekatan belajar mengajar seperti inilah yang diharapkan akan dapat memberi pengalaman yang bermakna kepada anak didik kita nanti. Arti bermakna di sini dikarenakan dalam pembelajaran terpadu itu diharapkan anak akan memperoleh pemahaman terhadap konsep-konsep yang mereka pelajari dengan melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 ciri pembelajaran terpadu. Yang pertama ada holistik, bermakna, dan aktif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu holistik, merupakan suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu. Dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Selanjutnya yaitu bermakna, merupakan keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir ada aktif, yaitu pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery inquiry. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, secara tidak langsung dapat memotivasi untuk anak belajar. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu. Kelebihan yang pertama yaitu pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial peserta didik. Menurut Puskur Balitbangdiknas, mengidentifikasi beberapa kelemahan pembelajaran terpadu yang dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas yang tinggi, keterampilan metodologis yang handal, serta berani mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, ada aspek peserta didik. Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan yang bervariasi atau sumber informasi yang cukup banyak. Yang ketiga, ada aspek kurikulum. Kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketentuan pemahaman peserta didik. Yang keempat, ada aspek penilaian. Pembelajaran terpadu memerlukan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. Yang kelima, ada aspek suasana. Pada saat mengerjakan sebuah tema, guru cenderung menekankan substansi golongan sesuai dengan pemahaman, selera, dan latar belakang guru tersebut. Pentingnya pembelajaran terpadu diterapkan di tingkat sekolah dasar. Pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa secara individual ataupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menentukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Teori pembelajaran terpadu merujuk pada teori Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah bermakna dan menekankan pentingnya program pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan perkembangan anak. Mengapa setiap pendidik harus mengetahui teori pembelajaran terpadu? Karena guru harus menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Dengan proses belajar yang menyenangkan, siswa akan lebih bisa menerima materi yang didapatkannya. Proses pembelajaran yang bermakna juga memungkinkan siswa dapat mengingat hasil pembelajaran lebih lama dan tidak mudah lupa. Selain itu, dengan guru menerapkan pembelajaran terpadu, siswa akan diberikan pengalaman secara nyata.